96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tentunya untuk Anda, kawan-kawan Perkasa dimanapun Anda berada, dan juga pada santri dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Medan Keranti Boyolali Tulung Agung. Sore hari ini Sunnah Islami hadir kembali tentunya di jam 4:30 sore sampai nanti menjelang waktu berbuka puasa. Sore hari ini Sunnah Islami dengan tema orang yang merugi di bulan Ramadan akan disampaikan langsung oleh Ustadz Qayyum Nafal. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kita sampaikan selamat sore kepada semua santri yang masih berada di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, pada semua para pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada. Semoga di sore ini kita semua masih tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba, yang hamba itu mendapat rahmat dan ridhonya, sehingga kita dimudahkan dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, terutama pada saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ketika ini juga kita ditakdirkan oleh Allah, yaitu menambah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadikan salah satu penyebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sekelumit mengenai tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan di bulan Ramadan itu juga banyak hamba Allah yang dimerdekakan atau yang dibebaskan dari siksa api neraka. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mana bulan ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, di 10 hari yang pertama ini adalah rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah. Yang kedua, 10 hari yang kedua, wa awsatuhu maghfiratun, yaitu ampunan dari Allah. Dan yang ketiga atau 10 hari yang ketiga ini adalah itqun minan nar, yaitu pembebasan dari siksa api neraka. Yang mana dari ketiga fase ini, ketika kita sudah melewatinya, melewati 3 fase ini, otomatis maksudnya adalah kita telah keluar dari bulan Ramadan, maka harapan kita adalah kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, ini adalah harapan kita. Nah, jadi ketika kita sudah melewati 3 fase ini, maka ketika kita mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita insya Allah akan terbebas dari siksa api neraka, diampuni segala dosa-dosa kita. Namun ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ternyata dosa-dosa kita, andaikan kok belum diampuni oleh Allah, maka inilah orang yang sangat merugi. Kenapa kok seperti itu? Karena jelas kita tahu semua amal ibadah di bulan Ramadan itu yang dilakukan karena ikhlas mencari ridho daripada Allah dilipat gandakan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, ragima anfu rajulin ay lahiqahu dhillun wa haqaratun dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya
warogima an furajulin ingdahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihi al jannah warogima an furajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayyuhu farolahu li'anna ramadana syahrur rahmah wa maghfirah minallahi ta'ala fa illam yughfar lahu fihi fahuwa maghbunun. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya roghima anfu rajulin itu maksudnya artinya adalah kalau kita artikan secara letterlek tersungkurlah hidung seseorang. Maksudnya tersungkurlah itu seperti ini. Lahiqahu dhillun wa haqaratun, yaitu mengenai pada seseorang tersebut yaitu kehinaan. Maksudnya seperti ini, ketika ada orang ini merasa dirinya hina atau dia malu dan lain sebagainya, ini yang pertama kali ditutupi di situ adalah apa? Yaitu hidungnya. Jadi maksud daripada roghima anfu rajulin ini adalah orang tersebut ini hina. Yaitu pertama apa? Dzukirtu ingdahu walam yusolli alaiha, yaitu pertama orang yang merugi, orang yang celaka ini adalah orang yang di sisi orang tersebut itu disebutkan nama baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia tidak mau membacakan sholawat atas Nabi. Yang pertama. Jadi ketika disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad, dia hanya diam saja, dia tidak mau membaca sholawat kepada baginda kanjeng Nabi, maka ini adalah orang yang merugi. Itu yang pertama. Waroghima anfu rajulin ingdahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihi al jannah. Yang kedua, ini adalah orang yang di sampingnya itu masih ada kedua orang tuanya. Jadi dia masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya. Nah, ketika dengan orang tuanya ini dia tidak mau melakukan birrul walidain, tidak mau melakukan kebaikan kepada orang tua. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang menjadikan sebab dia masuk ke dalam surga. Maka ini adalah orang yang sangat merugi. Kenapa? Karena kita tahu ketika ada seorang anak ini tidak mau birrul walidain kepada kedua orang tuanya, tidak mau mencari kebaikan terhadap kedua orang tuanya, ini rugi. Karena kita mengetahui ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tuanya. Dan bendu Allah atau marahnya Allah terhadap kita itu juga tergantung kedua orang tua kita. Maka kalau di situ kita bersama dengan kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita, ternyata kita tidak mampu memperoleh ridho daripada kedua orang tua kita, ya sangat rugi. Rugi sekali. Nah, tapi di situ ada pengecualian kalau memang kita disuruh oleh kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah ingkar, tidak menurutinya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, waroghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla ayyuhu farolah, yaitu celakalah, hinalah seorang laki-laki yang telah datang kepada laki-laki tersebut yaitu bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan ini telah selesai, dia belum diampuni dosa-dosanya. Ini adalah sangat rugi sekali. Kenapa kok seperti itu? Li'anna Ramadana syahrur rahmah, karena bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan kasih sayangnya Allah.
wa maghfirah minallah, dan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa illam yughfar lahu fihi fahuwa maghbunun. Maka ketika orang ini telah selesai, telah usai bulan Ramadan dan dia belum selesai, dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat tertipu, sangat rugi orang ini. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya tentu sekali. Kenapa? Karena ketika kita melihat beberapa keistimewaan atau fadilah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kenapa bisa mulia seperti itu? Karena ada banyak sekali fadilah-fadilah yang sangat luar biasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Pertama, ketika kita melihat man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Jadi ini yang pertama, ketika ada seseorang ini sudah tahu ini waktunya sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan, maka harramallahu jasadahu alan niron, maka Allah mengharamkan orang tersebut, maksudnya jasadnya orang tersebut, yaitu masuk ke dalam neraka. Itu yang pertama. Jadi ketika ada seseorang sudah tahu, wah sebentar lagi ini bulan Ramadan, akhirnya dia di situ bahagia sekali, dia senang sekali, maka bagi orang yang bahagia tersebut, merasa senang tersebut, itu akan diharamkan oleh Allah, yaitu apa? Jasadnya masuk ke dalam neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Jadi siapa saja yang merasa bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya ini masuk ke dalam api neraka. Nah, ini. Jadi ada sebuah kisah, di situ dikisahkan juga anna rajulan ismuhu Muhammad. Jadi ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini namanya adalah Muhammad. Karena la yusolli qattu. Nah, dia tidak pernah sholat sama sekali. Fa idza dakhala Ramadan, ketika dia masuk bulan Ramadan, yuzayyinu nafsahu, dia menghiasi dirinya. Dia menghiasi dirinya dengan apa? Bizziyabi wat taibi, dengan pakaian yang bagus dan minyak wangi. Wa yusalli wa yakdi ma fatahu. Kemudian setelah itu dia melakukan sholat dan mengqadai semua sholat yang ditinggalkan. Setelah itu faqila lahu lima taf'alu dzalik. Ada seseorang yang bertanya kepada laki-laki tersebut, atau di sini namanya adalah Muhammad, lima taf'alu dzalik. Apa yang kau lakukan seperti itu? Maksudnya apa? Jadi seorang laki-laki ini namanya Muhammad, dia sebelum bulan Ramadan dia tidak pernah melaksanakan yang namanya sholat. Nah, ketika sudah mau masuk Ramadan, ketika akan masuk bulan Ramadan, akhirnya orang ini yuzayyinu nafsahu, dia menghiasi dirinya dengan baju yang baik, baju yang paling bagus yang dimilikinya, dan dia juga memakai wangian. Terus ketika masuk Ramadan itu juga akhirnya dia melaksanakan sholat dan mengqadai sholat yang pernah ditinggalkan. Terus setelah melihat keadaan itu kan aneh. Jadi ada orang yang biasanya tidak pernah sholat, ini tiba-tiba kok rajin sholat. Nah, ternyata orang ini, yang namanya orang pasti penasaran. Loh, kamu kok bisa berubah 100% itu karena apa? Lima taf'alu dzalik, kamu melaksanakan ini karena apa? Faqala hada syahrut taubah. Akhirnya Muhammad tersebut berkata, hada syahrut taubat, ini adalah bulan taubat, warrahmah wal barokah, dan ini adalah bulan rahmat dan bulan
barokah. Asallahu ayyata jawazu anni bifadli. Mudah-mudahan saja Allah ini mengampuniku karena karunia Allah. Nah, jadi setelah ditanya oleh seseorang tadi, akhirnya Muhammad ini berkata, ini adalah bulan taubat, dan ini adalah bulan rahmat, dan ini adalah bulan berkah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini, yaitu apa, menghiasi diri, terus dengan baju yang paling bagus, dan memakai wangi-wangian ini menjadi lantaran semoga Allah mengampuni segala dosaku. Selang beberapa waktu, akhirnya seseorang yang bertanya kepada siapa yang namanya Muhammad ini sudah tidak terlihat sama sekali. Ketika sudah tidak terlihat sama sekali, akhirnya suatu malam seseorang ini bermimpi. Famata faru'iya fil manam. Kemudian Muhammad ini meninggal, dan di situ orang yang bertanya kepada Muhammad tentang apa yang dilakukan ketika di awal bulan Ramadan tersebut, akhirnya dia ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Muhammad. Ketika bertemu, faqila lahu ma fa'alallahu bik. Akhirnya laki-laki itu bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Karena apa ditanyakan seperti itu? Karena sudah tahu kalau Muhammad ini sekarang sudah meninggal. Jawaban dari Muhammad, faqala ghafarali rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadan. Alhamdulillah, Allah ini mengampuniku. Karena apa? Karena penghormatanku dan pengagunganku terhadap bulan Ramadan. Inilah keluar biasaan yang ada di bulan Ramadan, keistimewaan atau fadilah yang ada di bulan Ramadan. Padahal kita tahu man fariha bitukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Nah, ini orang yang awalnya tidak pernah melakukan sholat sama sekali, ketika sudah masuk bulan Ramadan akhirnya dia menghiasi diri, dia memakai pakaian yang terbaiknya, dia memakai wangi-wangian yang paling baik yang dia miliki. Tujuan daripada pakaian yang dia pakai itu, wangi-wangian yang dia gunakan itu tak lain adalah sebagai penghormatannya atas masuknya bulan Ramadan. Nah, dari itu akhirnya menjadi salah satu sebab orang tersebut, yaitu Muhammad tersebut, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Kalau dosa-dosa ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas maka tak ada lain kecuali hal tersebut adalah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya lagi keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu sebagaimana wa'anin Nabi alaihi salatu wassalam idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Jadi ketika tiba malam pertama dari bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Siapa yang mencintaiku maka aku akan mencintainya. Sapa wae sing cinta kepada Allah maka Allah akan mencintai orang tersebut. Wa man dalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Dan barang siapa yang mencariku maka aku akan mencarinya. Wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Dan siapa saja yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya karena kehormatan bulan, demi kehormatan bulan Ramadan. Faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin fi syahri Ramadan. Kemudian
Allah memerintahkan kepada malaikat kiramal katibin di bulan Ramadan tersebut bi ayyaktubu lahum al hasanat, yaitu Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk menulis kebaikannya. Wala yaktubu alaihim as-sayyi'at, dan supaya malaikat ini tidak menulis kejelekannya. Wa yamhullahu ta'ala anhum dunubahum al-madiyah, dan yang terakhir Allah mengampuni, Allah menghapus semua dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, ini adalah fadilah daripada atau keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Jadi di bulan pertama, di hari pertama dari bulan Ramadan ini Allah mengatakan, yaitu mangdalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu, siapa yang mencintaiku maka aku akan mencintainya. Kita tahu kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka orang ini akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya dan yang terbaik pada dirinya. Kenapa? Karena yang namanya orang kok sudah mencintai, contoh saja ya, seseorang kok sudah mencintai orang lain, katakanlah ada seorang laki-laki dia mencintai seorang wanita, apapun yang dilakukan oleh wanita tersebut atau apapun yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, maka yang ada di depan matanya, apa yang ada di matanya, ada yang di otaknya ini, meskipun yang dilakukan ini salah, baginya itu adalah yang terbenar, yang paling benar dan yang paling baik ya. Itu kalau memang sudah diliputi, sudah ada rasa cinta. Jadi kalau orang itu sudah namanya cinta, apapun itu di hadapannya akan terlihat bagus. Tapi kalau ada orang kok di hatinya sudah ada rasa benci pada sesuatu atau pada orang lain, apapun yang dilakukan oleh orang lain pasti dia akan mengatakan itu salah, itu kurang bagus, itu jelek. Kenapa? Karena itulah keistimewaan, itulah orang, itulah manusia. Jadi kalau sudah cinta, apapun itu akan dia katakan bagus. Tapi kalau sudah benci, apapun itu akan dia katakan jelek atau tidak sempurna. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubu, dan barang siapa yang mencariku, yaitu apa? Mencari Allah. Berarti kalau di bulan Ramadan kita melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, di antaranya kewajiban kita adalah melaksanakan puasa. Di antaranya lagi disunnahkan melaksanakan sholat taraweh dan lain sebagainya. Maka ini ketika orang ini mencari Allah, maka itu akan dilakukan demi apa? Demi bagaimana nanti akhir hayat kita, nanti di akhirat kita ini bisa bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena kenikmatan yang ada di surga nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir, di yaumil qiyamah, di akhirat, itu tidak sebanding dengan nikmatnya seorang hamba bisa melihat Tuhannya, bisa melihat Allah. Nah, caranya bagaimana? Itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi siapa yang mencari Allah, maka Allah akan mencarinya. Padahal kita tahu kalau kita selangkah saja berjalan di jalan Allah, maka Allah 2 langkah menuju ke kita. Ketika kita berjalan ke jalan mencari Allah, maka Allah akan berlari menuju kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita selangkah berjalan menghindar dari Allah, maka Allah pun akan menghindar dengan berlari dari kita. Ini yang harus kita ketahui. Nah, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu, dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini. Jadi ketika kita di bulan Ramadan seperti ini, kita melaksanakan kewajiban ini, maka yang harus kita lakukan itu adalah memperbanyak doa, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini dijelaskan
Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Ketika kita berdoa meminta ampun dari segala dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu semua karena apa? Bi hurmati Ramadan, yaitu demi kehormatan bulan Ramadan. Ini luar biasanya bulan Ramadan. Faya'murullahu al-kiramal katibin fi syahri Ramadan bi ayyaktubu lahum al-hasanat. Dan di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin, yaitu apa? Untuk menulis semua kebaikannya. Wala yaktubu alaihim as-sayyi'at, dan tidak menulis semua kejelekannya atau kesalahannya. Yang terpenting lagi, wa yamhullahu ta'ala anhum dunubahum al-madiyah, dan Allah mengampuni atau menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Makanya ketika seseorang mukmin, seorang muslim ketika keluar dari bulan Ramadan telah usai dan di situ kok dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang jelas itu sangat rugi sekali. Kenapa? Ya tadi banyaknya ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan di sini juga dijelaskan lagi bahwasanya man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari pahala dari Allah, maka akan diampuni orang tersebut, yaitu apa? Dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, jadi ketika ada seseorang, ada orang hamba Allah di bulan puasa ini, dia melaksanakan puasa yang mana dia dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan diperoleh orang tersebut adalah diampuninya dosa-dosa yang telah berlalu. Maka di situ diterangkan nanti di yaumil kiamah, asyam yaitu puasa dan Al-Qur'an ini kedua-duanya bisa memberikan syafaat. Di situ dijelaskan rawa al-Imam Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Qur'an nanti di hari kiamat itu keduanya bisa memberikan syafaat pada seorang hamba. Yaqulu asyam, dan di waktu itu puasa berkata, ayya rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fi. Yang siam, yang puasa ini berkata, wahai Tuhanku, aku telah mencegah hamba ini, yaitu siapa? Orang yang berpuasa, dari makanan dan minuman dan apa yang disenanginya di waktu siang. Fasyafi'ni, maka berikanlah syafaat kepada orang tersebut. Jadi ceritanya seperti ini. Nanti di yaumil kiamah orang-orang yang berpuasa, yang tentunya di sini ada puasa itu ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala dari puasa itu sendiri. Ketika seseorang ini mampu mempertahankan puasanya, yaitu apa? Puasanya sah dan pahalanya juga tetap, maka nanti di yaumil kiamah puasa ini akan hadir, datang. Kemudian puasa ini menghadap kepada Tuhannya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan apa? Rabbi mana'tuhu at-ta'am. Wahai Tuhanku, aku yaitu puasa telah mencegah orang ini dari makan. Wasyahawat, dan kesenangan-kesenangan yang diinginkannya bin nahar, di waktu siang. Maksudnya bagaimana? Di saat kita berpuasa seperti ini, maka yang awalnya di selain bulan Ramadan atau selain waktu kita berpuasa, ini yang awalnya waktu pagi kita boleh makan, siang makan, sore makan. Nah, ketika di bulan Ramadan ini, ketika kita melaksanakan puasa ini, maka semua itu menjadi tidak boleh. Nah, menjadi tidak boleh. Yang tidak membolehkan itu apa? Yang tidak membolehkan adalah karena diri kita sedang melaksanakan puasa. Maka kalau kita logika, berarti secara otomatis yang tidak membolehkan itu siapa ya? Katakanlah puasa itu. Nah, sehingga dengan seperti itu akhirnya apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ini nanti diaturkan oleh puasa itu kepada Allah. Yaitu apa? Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku telah mencegah orang ini, yaitu orang yang berpuasa, dari makan dan sesuatu yang dia inginkan di waktu siang. Maka syafaatilah. Akhirnya dimintakan syafaat oleh puasa itu. Yang kedua, wa yaqulu Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an juga berkata. Jadi kan dari awal kita jelaskan kalau nanti puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat kepada orang yang, kalau puasa berarti orang yang berpuasa, kalau Al-Qur'an adalah orang yang selalu menjaga Al-Qur'an. Wa yaqulul Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini berkata, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Saya mencegah orang ini tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka syafaatilah atau terimalah, berilah syafaat kepada orang yang membaca atau orang ini, atau orang yang membaca Al-Qur'an ini. Qala, akhirnya fayusyaffa'ani, maka syafaat keduanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya kedua orang ini, yaitu siapa? Orang yang melakukan puasa dan orang yang membaca Al-Qur'an ini, itu dimintakan syafaat oleh Al-Qur'an dan puasanya. Akhirnya apa yang akan diperoleh? Maka dia akan mendapat pertolongan dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga ada keistimewaan yang lain, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah di waktu malam di bulan Ramadan. Situ man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi siapa saja yang di situ di waktu malam beribadah kepada Allah dengan penuh keimanan dan mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini diceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol idza staiqadha ahadukum min naumi. Jadi ketika ada orang bangun tidur fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, wa taharraka fi firashihi, dan dia itu masih membolak-balikkan badannya di tempat tidurnya, wa taqallaba min janibi ila janibin, yaitu dia ketika sebelum dia bangun ini ya seperti kita baru bangun tidur loh, kadang geser kanan, geser ke kiri sebelum kita bangun dari tempat tidur kita. Yaqulu lahu al malakun, kemudian malaikat ini berkata kepada orang yang bangun tadi. Apa perkataan malaikat? Kum barakallahu fik wa rahimakallahu wa rahimakallah. Berdirilah
semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah menyayangimu. Fa idza qoma biniyati shalah, ketika orang ini sudah bangun dan dia di situ niatnya adalah sholat, jadi bangun dari tidurnya, ketika dia bangun baru membolak-balikkan badannya, dia sudah didoakan oleh malaikat, yaitu apa? Berdirilah, semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah menyayangimu. Nah, ketika dia berdiri dengan niat untuk melaksanakan sholat, jadi bangun dari tempat tidurnya, niatnya adalah ingin melaksanakan sholat, yad'u lahu al-firash, maka tempat duduknya itu mendoakannya. Wa yaqulu Allahumma a'tihi al-furusha al-marfu'ah. Dan di situ tempat duduknya tersebut berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kasur-kasur yang tinggi. Yaitu apa? Kasur-kasur bukan kasur di dunia, tapi yang ada di akhirat. Wa idza labisa thawbahu yad'u lahu astaubu. Ketika seorang hamba ini mau memakai baju, maka baju itu mendoakannya. Allah wa yaqulu Allahumma a'tihi min khilalil jannah, min khulalil jannah. Wahai Allah, berikanlah pakaian-pakaian dari surga. Nah, ini luar biasanya. Wa idza labisa na'laihi tad'u lahu na'lahu. Ketika seseorang ini memakai kedua sandalnya, maka kedua sandalnya itu juga mendoakan. Wa taqulani Allahumma sabbit qadamaihi 'alas sirat. Wahai Allah, mantapkanlah atau tetapkanlah kedua kakinya pada siratal mustaqim, yaitu nanti di hari kiamat. Wa idza tanawalal ina yad'u lahu al ina. Ketika dia hendak mengambil bejana, maka bejana itu juga mendoakannya. Wa yaqulu Allahumma a'tihi min aqwabil jannah. Wahai Allah, berikanlah piala-piala di surga kepada siapa? Yang bangun dari tidurnya tadi. Wa idza tawaddoa yad'u lahu alma. Ketika orang ini mau wudu, ketika orang ini melaksanakan wudu, maka air wudu itu juga mendoakannya. Ketika mendoakan, mengucapkan wa yaqulu Allahumma tahhir minadz dzunub wal khotoya. Wahai Allah, bersihkanlah dosa-dosa orang tersebut dan kesalahan-kesalahan tersebut. Intinya ampunilah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa orang tersebut. Wa idza qoma ila sholat yad'u lahu al-bait. Ketika dia hendak melaksanakan sholat, rumah yang ditempatinya itu juga mendoakan. Wa yaqulu Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir khufratahu wa zid rahmatahu. Doanya adalah, wahai Allah, luaskanlah dan sinarilah kuburnya dan tambahlah rahmatnya. Wa yangdurullahu ta'ala ilaihi birrahmah. Dan akhirnya Allah memperhatikan orang tersebut dengan penuh kasih sayang. Wa yaqulu inda du'a. Kemudian ketika seorang hamba ini berdoa kepada Allah, Allah mengatakan, ya abdi minka ad-du'a wa minna al-ijabah wa minka as-su'al wa minna an-nawal wa minka al-istighfar wa minna al-ghufran. Wahai hambaku, darimu doa. Itu apa? Jadi ketika hamba ini berdoa, Allah ini juga memperhatikan. Wa minna al-ijabah, doa ini darimu, dan ijabah ini dariku. Wa minka as-soal, permintaan itu darimu. Wa minna an-nawal, dan dariku adalah pemberian. Wa minka al-istighfar,
darimu itu permohonan maaf, wa minna al-ghufran, dan dariku itu pengampunan. Jadi apa? Di sini dijelaskan bahwasanya ketika orang yang bangun tidur di bulan Ramadan, ketika dia di situ hendak melakukan sholat, jadi gerakan yang dia lakukan ini semuanya mendoakan. Jadi dia ketika dia baru bangun dari tidurnya, masih belum sempat berdiri, ini sudah mendapat doa dari malaikat, barakallahu fik wa rahimakallahu, yaitu semoga Allah memberkaimu dan semoga Allah memberi kasih sayang kepadamu. Nah, ketika dia ini bangun dengan niat akan melaksanakan sholat, maka yad'u lahu al-firash, tempat tidurnya ini juga mendoakannya. Terus ketika dia mau memakai pakaian atau bajunya ini juga mendoakannya. Ketika dia mau memakai kedua sandalnya ini juga kedua sandalnya ini mendoakannya. Dan yang terakhir, dari ketika dia ternyata selesai dari aktivitas tersebut, yaitu akhirnya dia berdiri untuk melaksanakan sholat, maka di situ ada kekhususan, yaitu apa? Yang durullahu. Jadi Allah memperhatikan. Maksud daripada Allah memperhatikan di sini bukan berarti orang tersebut itu tidak diperhatikan atau dia terlepas dari pandangan Allah. Boten. Maksud dari yang durullah, Allah ini memberikan sebuah perhatian khusus. Kalau biasa di hari-hari biasa, kalau di situ ya biasa saja. Tapi kalau yang durullah ini nanti ketika orang ini kok meminta apa yang dia minta, ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perhatiannya ini menunjukkan apa? Di situ orang tersebut disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebagian kecil saja fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan, dan sangat rugi sekali kalau telah usai bulan Ramadan kita belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang terakhir, orang yang merugi di bulan Ramadan, semoga kesimpulan sekaligus doa pun. Ya, intinya di bulan Ramadan ini kita harus berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan berdoa semaksimal mungkin juga untuk apa? Memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di bulan ini adalah bulan penuh kasih sayang, bulan taubat, bulan penuh dengan ampunan. Sehingga dengan harapan nanti telah usainya bulan Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang yang fitrah, orang yang suci dari semua kesalahan maupun dosa. Yang terakhir, marilah kita tutup dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma an'isna bil maudatil ula wal wiladatis saniyah wa hina bil hayatil baqiyah fi hadid dunyal faniyah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kawan perkasa, besok kita akan hadir kembali di zona Islami di sore hari di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Ngranti Boyolali dengan
di zona Islami tentunya. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.